Nah, pada saat itu, polisi melihat seorang pria yang dicurigai sebagai Andrea Bonafede sedang berjalan ke sebuah kafe. Tapi ketika Andrea ini melihat ada banyak polisi yang berada di sekitar klinik, tiba-tiba dia memutuskan untuk balik arah. Nah, tapi dia di saat itu menyadari kalau ternyata ada lebih banyak polisi lagi yang sedang menutupi jalan, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Dia di saat itu memilih untuk gak lari karena takut dicurigai. Dan ketika dia berpapasan dengan beberapa petugas polisi yang mencoba menghampiri dia, Andrea ini bilang di dalam bahasa Italia ya, yang kurang lebih artinya kayak gini. "Kamu tahu siapa saya? Saya Matteo Messina Denaro," katanya. Nah, ditangkapnya orang-orang yang memiliki koneksi dengan Matteo itu menjadi strategi yang dilakukan oleh otoritas Italia agar pergerakan Matteo ini semakin bisa diperkecil dengan menghambat aliran uang yang masuk ke Matteo selama dia dalam pelarian. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pernah kebayang gak geng? Kalau saat ini kita masih hidup di era yang banyak mafia seperti yang ada di series Peaky Blinders. Nah, mungkin karena kita saat ini sudah gak berada di zaman itu, ya melihat mafia seperti Thomas Shelby adalah orang yang keren gitu ya. Jadi kayak kesannya mafia tuh kayak, wish, hebat banget gitu. Bahkan banyak orang-orang yang bercita-cita pengen jadi seperti mafia. Padahal pada realitanya, keberadaan mafia di sebuah wilayah itu sangat menyeramkan dan membahayakan. Karena gak jarang warga sipil yang tidak bersalah justru jadi korban mereka. Mirip-mirip ya seperti yang terjadi di Meksiko. Bedanya ya style mafia sekarang sudah nggak seperti yang ditampilkan pada series Peaky Blinders yang pakai topi atau pakai vest atau ya stylenya itu kelihatan lah mafianya. Di era sekarang sudah banyak penangkapan bos mafia yang mana mereka ditangkap karena kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Ya cuma penangkapan mereka itu tentu bukan hal yang mudah karena sering sekali mereka ini menghilang tanpa jejak. Dan secara penampilan mereka juga nggak yang kayak di film-film gitu. Ada yang bahkan ya lusuh, ada yang bahkan harus tinggal di bawah tanah gitu ya. Ya tidak seperti yang ditampilkan di fiksi-fiksi lah. Nah, namanya juga bos dari mafia, anggotanya banyak. Apa saja mungkin mereka bisa lakukan dengan bantuan anak buahnya yang begitu banyak. Nah, salah satunya seseorang yang akan kita bahas hari ini, yaitu seorang bos mafia asal Italia yang bernama Matteo Messina Denaro. Ini kalau gue salah dalam pengucapan namanya, mohon dikoreksi ya. Jadi gue baca sesuai dengan ejaan Indonesia aja gitu. Nah, dia ini dicari oleh polisi selama puluhan tahun dan polisi menghadapi banyak kesulitan dalam pencarian untuk menemukan si Matteo ini. Tapi akhirnya dia berhasil ditangkap setelah dia habis berobat di sebuah klinik. Ini lucu banget ya. Berpuluh-puluh tahun dicari, nggak bisa ditemukan, nggak bisa ditangkap. Tapi sekalinya dia sakit, dia berobat ke klinik, ketahuan. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, gue pengen disclaimer dulu ya geng. Jadi cerita ini tuh memiliki alur mundur. Jadi di awal nanti gue akan bercerita tentang kronologi dia ditangkap terlebih dahulu. Setelah kronologi dia ditangkap gue jelaskan, barulah setelah itu gue akan menjelaskan background dari Matteo dan bagaimana perjalanan dia sampai bisa menghilang selama 30 tahun. Dan juga ya track recordnya yang mengerikan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya di sisi lain. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu tertangkapnya Matteo Messina Denaro, si bos mafia dari Italia. Jadi geng, Matteo ini disebut-sebut sebagai anak didik dari Totorina, seseorang yang menjadi kepala klan Corleone namanya, yang ditangkap pada tahun 1993 dan setelah 23 tahun menjadi buronan. Tahun tersebut juga menjadi tahun terakhir di mana Matteo terakhir kali terlihat di peredaran. Jadi Matteo ini dulunya dididik sama gangster atau sama mafia yang besar juga. Dan setelah mafia itu ditangkap pada tahun 1993, si Matteo anak didiknya ini ikut menghilang. Kepolisian Italia sudah lama mencari keberadaan dari Matteo ini.
Cuma di saat itu tetap tidak membuahkan hasil. Polisi cuma mengandalkan foto komposit, yaitu sebuah foto yang dihasilkan dengan menggabungkan 2 atau lebih foto menjadi satu. Terus potongan pendek dari rekaman suara Matteo, yang mana itu akhirnya ya direkayasa supaya mirip dengan Matteo asli dan mengarahkan kepada sosok Matteo asli. Polisi Italia sempat mendapatkan beberapa laporan yang mengatakan kalau sebenarnya Matteo ini pernah terlihat dan berada di berbagai tempat. Ada yang mengatakan dia berada di Venezuela, sampai ada yang bilang dia berada di Belanda. Pencarian yang sulit sebenarnya sudah bisa diperkirakan oleh kepolisian, sebab sama seperti bos mafia lainnya. Biasanya mereka ini dilindungi oleh jaringan mereka yang sangat kuat di Sisilia dan juga sekitarnya. Untuk itu, polisi menggunakan metode investigasi dengan bantuan teknologi modern untuk bisa mempersempit pencarian, dan selama lebih dari 10 tahun, polisi Italia juga menindak siapapun yang dicurigai, melindungi dan membantu kaburnya si Matteo ini. Nah, jadi ada lebih dari 100 orang yang ditangkap selama Matteo ini melarikan diri, termasuk diantaranya adalah saudara kandungnya Matteo. Terus geng, bisnisnya mereka yang lebih dari 150 juta euro atau sekitar 2,4 triliun turut disita oleh pemerintah. Dan usaha pihak kepolisian di saat itu nggak cuma sampai di situ aja, karena polisi juga melakukan penyadapan di rumah kerabatnya Matteo, yang salah satunya adalah saudara perempuannya sendiri yang bernama Rosalia Messina Denaro, yang juga dikenal sebagai Rosetta. Ketika polisi mau memasang penyadap di rumahnya yang berada di kota Castelvetrano namanya, ditemukan adanya sebuah catatan yang berada di dalam kaki dari kursi aluminium mereka. Petugas polisi di saat itu memfoto catatan tersebut, dan kalau dari fotonya terlihat kalau yang ditulis itu hanyalah kata-kata, tanda, dan huruf. Hanya saja polisi di saat itu nggak mengambil catatan tersebut, karena mereka itu tugasnya hanya untuk menyadap, bukan untuk menyita apapun yang ada di rumah target mereka. Kalau Rosetta menyadari adanya yang hilang, itu berarti operasi penyadapan polisi bakal ketahuan. Makanya polisi di saat itu melihat sebentar, habis itu ditaruh lagi dan memasang alat penyadapnya. Nah, jadinya catatan tersebut cuma difoto aja oleh polisi. Kalau berdasarkan sumber dari BBC, catatan tersebut disebut dengan Pizzino, yaitu selembar kertas kecil yang berisi kode yang digunakan oleh Matteo untuk berkomunikasi dengan kerabat dan afiliasinya. Nah, menurut para ahli yang mencoba untuk menganalisa tulisan yang ada di dalam kertas tersebut, sepertinya di kertasnya itu tertulis mengenai cerita perjuangan seorang pria yang sedang melawan kanker usus besar. Udah, kode dan pertanda nih. Di saat itu, polisi mencoba untuk mengkonfirmasi apakah ada keluarga dari Matteo yang memiliki riwayat penyakit tersebut atau enggak. Namun polisi tidak menemukan adanya keluarga Matteo yang satu pun menderita kanker usus besar, sehingga polisi menduga kalau kertas tersebut menceritakan kondisi dari Matteo sendiri yang mengalami penyakit kanker usus besar tersebut. Nah, disinilah tanda-tandanya udah mulai tercium oleh polisi. Setelah mendapatkan informasi itu, diketahui kalau Rosetta ternyata selama ini memang berkomunikasi dengan Matteo. Nah, karena udah disadap, jadinya polisi tahu. Dan dia akhirnya ditangkap oleh polisi setelah polisi mengetahui dia berkomunikasi dengan Matteo tersebut. Nah, dugaan kalau Matteo yang sakit ini semakin diperkuat dengan percakapan dari sambungan telepon yang berhasil disadap oleh polisi. Yang pada di dalam percakapan tersebut, mereka selalu berbicara mengenai orang yang terkena kanker dan ingin operasi kanker. Terus juga sempat ada rumor kalau Matteo ini mengalami sakit, walaupun pada saat itu polisi belum bisa mengkonfirmasi apakah rumor tersebut benar atau enggak. Nah, selain itu, polisi juga melakukan pemantauan terhadap rekan dari Matteo yang lain yang diketahui mencari informasi mengenai penyakit Crohn. Tulisannya itu CROHN, dan juga kanker hati di internet. Jadi ini makin kayak nyambung gitu. Sekedar informasi geng, penyakit Crohn ini adalah penyakit radang usus, jadi masih berhubungan dengan kanker tadi. Nah, dengan semua informasi yang berhasil didapatkan oleh polisi, akhirnya polisi menjadi yakin kalau Matteo memang benar sedang sakit dan berusaha untuk mencari pengobatan untuk sakit yang dia derita. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan dengan mengumpulkan rincian dari semua pasien pria yang mengidap kanker dan disamakan dengan tanggal lahirnya atau tahun lahirnya, yaitu tahun 1962, yaitu tahun kelahirannya Matteo. Serta pasien-pasien ini harus berlokasi di dekat Trapani, Sisilia bagian barat. Nah, di saat itulah para penyidik meneliti satu persatu para pasien pria tersebut dan mempersempit pencarian menjadi 10 orang. Jadi 10 orang ini dicurigai mungkin salah satunya adalah Matteo. Nah, lalu diperkecil lagi geng hingga menjadi 5 orang. Setelah 5 orang lainnya itu ciri-cirinya tidak sesuai dengan Matteo. Di antara 5 orang ini ada satu nama yang cukup mencurigakan.
yaitu Andrea Bonafede atau Andrea Bonafede. Nah, nama tersebut mirip seperti nama keponakan dari seorang bos mafia yang bernama Leonardo Bonafede. Disitulah polisi jadi curiga, apa jangan-jangan ini si Matteo? Tim penyidik langsung menggali lebih dalam siapa sebenarnya Andrea Bonafede ini. Berdasarkan catatan medisnya diketahui, seseorang yang bernama Andrea Bonafede ini sudah menjalani operasi di Palermo sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Tapi kalau dilihat dari catatan teleponnya, Andrea Bonafede ini berada jauh dari ibu kota Sisilia. Dan singkat cerita, polisi mendapatkan informasi kalau ada sesi kemoterapi yang dipesan atas namanya dia. Ini menjadi sebuah kesempatan bagi polisi untuk bisa langsung kayak mergokin atau menyergap seseorang yang bernama Andrea Bonafede ini bertepatan dengan sesi kemoterapi tersebut. Nah, akhirnya diaturlah nih operasi penangkapan terhadap orang yang bernama Andrea Bonafede ini. Dijalankanlah pada hari Senin tanggal 16 Januari tahun 2023 dengan mengerahkan lebih dari 100 personil polisi untuk mengepung sebuah klinik yang bernama La Maddalena namanya. Nah, pada saat itu, polisi melihat seorang pria yang dicurigai sebagai Andrea Bonafede sedang berjalan ke sebuah kafe. Tapi ketika Andrea ini melihat ada banyak polisi yang berada di sekitar klinik, tiba-tiba dia memutuskan untuk balik arah. Nah, tapi dia di saat itu menyadari kalau ternyata ada lebih banyak polisi lagi yang sedang menutupi jalan, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Dia di saat itu memilih untuk gak lari karena takut dicurigai. Dan ketika dia berpapasan dengan beberapa petugas polisi yang mencoba menghampiri dia, Andrea ini bilang di dalam bahasa Italia ya, yang kurang lebih artinya kayak gini, "Kamu tahu siapa saya? Saya Matteo Messina Denaro," katanya. Nah, entah kenapa di saat itu dia ngomong kayak gitu. Entah karena ya dia pengen nunjukin kalau dia punya power, atau justru mungkin ya dia udah pasrah gitu ya. Tapi yang jelas polisi di saat itu langsung seperti menemukan harta karun. Setelah dicocokkan nih dengan foto Matteo yang dimiliki oleh polisi, bisa dikonfirmasi kalau memang wajahnya itu sama persis. Walaupun udah berpuluh-puluh tahun dia sudah menghilang, tapi polisi itu bisa merekayasa wajahnya Matteo dari muda sampai tua gitu. Dan dari situlah polisi mengetahui kalau yang ditangkap itu bukanlah keponakan dari Leonardo Bonafede tadi, tapi melainkan Matteo, bos mafia yang sudah mereka cari selama 30 tahun. Breaking news out of Italy this morning. The country's most wanted mafia boss is now under arrest. Akhirnya dia ditangkap, dan sesaat setelah ditangkap, Matteo ini kemudian dibawa ke bandara terdekat dan langsung diterbangkan ke penjara dengan keamanan tinggi di daerah L'Aquila menggunakan pesawat militer. Dan setelah ditangkapnya Matteo ini, polisi mulai mengulik bagaimana kehidupannya sebelum dia berhasil ditangkap. Karena di saat itu mereka menemukan adanya kunci mobil yang disimpan di tas yang dibawa oleh si Matteo ini ketika dia ditangkap. Dan diketahui kalau dia selama ini tinggal di sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup sederhana di daerah Campobello yang ada di Mazara, yang berjarak 116 km dari Palermo dan hanya 8 km dari tempat kelahirannya dia yang berada di Castelvetrano. Nah, polisi di saat itu menggeledah rumah yang menjadi tempat tinggalnya Matteo ini, dan nggak ditemukan senjata atau apapun yang berhubungan dengan mafia lah gitu. Polisi di saat itu cuma menemukan barang mewah seperti parfum, furniture, serta pakaian desainer ternama lah yang hanya bisa dibeli oleh orang-orang yang punya duit gitu. Dan Matteo juga terkenal memiliki selera yang tinggi dan mahal selama dia hidup. Bahkan ketika dia ditangkap, dia ini memakai jam senilai 35.000 euro atau sekitar 572 juta rupiah. Dan semua uang itu adalah bekas ketika dia memimpin dulu. Dan polisi pun di saat itu mengatakan kalau penampilan Matteo ini jauh dari kesan orang yang sedang dalam pelarian atau kayak jatuh miskin. Dari penampilannya itu Matteo menunjukkan kalau dia merawat diri dengan baik dan dalam kondisi ekonomi yang baik juga. Ya, walaupun begitu, namanya sedang bersembunyi dari kejaran polisi, Matteo ini harus hati-hati dalam melakukan aktivitas apapun. Karena kesalahan yang sedikit aja dia lakukan itu bisa membawa dia ke dalam sel tahanan. Ya, contohnya ketika dia mencari tahu mengenai pengobatan untuk penyakitnya dia. Nah, bukan Matteo yang mencari tahu di internet, tapi melainkan kerabatnya yang melakukan hal tersebut, sebab ditakutkan kalau Matteo yang mencari tahu langsung ke-track posisinya di saat itu oleh polisi. Nah, jadi bayangkan tuh, selama 30 tahun dia benar-benar hidup berhati-hati, tapi tetap bergelimbangan harta.
Lalu polisi melakukan penggeledahan di tempat lain lagi yang diduga sebagai tempat persembunyian kedua yang digunakan oleh Matteo. Yang mana tempat itu ya selama melarikan dirinya dia dari kejaran polisi, dia sering berada di sana. Lokasi persembunyian yang kedua ini berada di sebuah rumah yang memiliki bunker dengan jarak 300 meter dari rumahnya yang berada di Campobello. Akses untuk masuk ke dalam bunker tersebut tersembunyi di belakang lemari yang dilengkapi dengan alas geser. Nah, di sana polisi menemukan adanya perhiasan, batu permata, dan juga peralatan makan dari perak. Terus ada kotak yang dipakai untuk menyimpan dokumen juga ditemukan di sana. Cuma kotak tersebut sudah kosong. Polisi mencurigai kalau kotak tersebut awalnya digunakan untuk menyimpan dokumen yang berhubungan dengan kasus kriminal yang pernah dilakukan oleh Matteo. Nah, cuma karena polisi menemukan kotak dalam kondisi yang kosong, dicurigai kalau ada seseorang yang sudah mencoba menghilangkan jejak kejahatan Matteo gak lama setelah dia ditangkap. Jadi dengan kata lain, ya pas Matteo ini ditangkap, ada antek-anteknya dialah yang segera datang ke rumah tersebut. Menurut laporan dari media lokal Italia, sepertinya tempat persembunyian yang kedua ini adalah tempat yang sering dikunjungi serta ditinggali oleh Matteo karena barang-barang yang ada di sana ya kelihatan terawat banget dengan baik. Dan posisinya di saat itu, karena Matteo ini sedang dalam perawatan, pihak berwenang menjamin akan terus memberikan perawatan untuk Matteo, alias perawatan kesehatan, meskipun dia berada di dalam tahanan dengan keamanan tinggi. Dan dikabarkan beberapa hari setelah dia ditangkap, Matteo seharusnya hadir di dalam sidang atas kasus eksekusi seorang hakim yang bernama Giovanni Falcone dan juga Paolo Borsellino yang terjadi pada tahun 1992. Nah, dia ini bertanggung jawab tuh atas kasus tersebut. Nah, namun Matteo di saat itu menolak hadir di dalam persidangan itu. Entah apalah alasannya, entah karena sakit atau ya ada alasan lain. Nah, sampai di sini kalian udah tahu nih geng, bagaimana kronologi ditangkapnya Matteo ini. Selama 30 tahun pengejaran polisi, dia akhirnya bisa ditangkap karena dia mau berobat. Tapi sebenarnya siapa sih Matteo ini dan bagaimana dia bisa menjadi seorang bos dari mafia di Sisilia, Italia? Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai siapa sosok dari Matteo ini geng. Jadi geng, Matteo ini lahir di daerah Castelvetrano, Trapani, Sisilia. Jadi ayahnya itu bernama Francesco Messina Denaro, yang dikenal sebagai Don Sisio, yang merupakan capo mandamento dari Castelvetrano. Nah jadi geng, di dalam Cosa Nostra atau yang biasa disebut dengan mafia Sisilia, mandamento ini sendiri merupakan distrik dari 3 mafia Cosce, keluarga atau klan mafia Sisilia yang berdekatan secara wilayah, di mana ada satu keluarga yang mengendalikan satu wilayah di Sisilia, geng. Seorang capo mandamento itu seperti kepala wilayahnya lah di situ. Jadi mafia di Italia, tepatnya di Sisilia, seperti punya birokrasi pemerintahannya mereka sendiri, dan ayahnya Matteo ini yaitu Francesco tadi menjadi capo mandamento tersebut. Nah itu artinya ayahnya adalah kepala wilayah bagi mafia Sisilia, dan memang Matteo berasal dari keluarga mafia besar. Matteo ini belajar menggunakan senjata di usia yang cukup muda, yaitu 14 tahun. Dia udah belajar dor-dor tuh. Dan namanya pertama kali mencuat ketika dia berhasil menghabisi nyawa seorang bos dari mafia saingan mereka yang bernama Vincenzo Milazzo dari Alcamo, serta mencekik pacarnya Milazzo yang pada saat itu sedang mengandung. Jadi kejam banget ya. Setelah Francesco meninggal dunia pada bulan November tahun 1998, Matteo menggantikan ayahnya menjadi capo mandamento di wilayah tersebut, termasuk di Castelvetrano dan kota-kota sekitarnya. Sementara ada juga bos mafia lain yang bernama Vincenzo Virgo memerintah di kota Trapani dan sekitarnya. Lalu setelah Virga ditangkap pada tahun 2001, Matteo mengambil alih daerah Trapani tersebut. Nah pada saat itu dikatakan kalau Matteo ini memimpin sekitar 900 orang dan mengatur 20 keluarga mafia yang ada di Trapani menjadi satu mandamento yang terpisah dari Cosa Nostra lainnya. Mafia yang ada di Trapani ini dianggap sebagai zucolo duro atau alas kokoh dari Cosa Nostra dan yang paling kuat kecuali keluarga-keluarga mafia yang ada di Palermo. Matteo itu bisa mendapatkan begitu banyak uang dari pemerasan yang dia lakukan secara besar-besaran dengan memaksa perusahaan agar membayar pizzo atau uang perlindungan dan melalui penggalapan kontrak konstruksi pabrik karena pada saat itu keluarganya memiliki
tambang pasir yang besar. Matteo ini juga aktif dalam memperdagangkan narkoboy lintas negara dengan bekerja sama dengan klan yang bernama Contrera Carauna. Dan di balik bisnis-bisnis gelap yang Matteo jalankan, dia juga diketahui memiliki bisnis yang sah. Salah satunya dia memiliki saham di jaringan supermarket yang ada di Sisilia serta kebun zaitun yang luas. Jadi itu yang terlihat kayak, oh itu bisnis penghasilan dia dari situ, yang mana itu resmi, halal gitu geng. Padahal di belakang itu semua dia memiliki bisnis hitam yang benar-benar mengerikan. Nah cuma di saat itu dalam menjalankan bisnisnya untuk perkebunan zaitun, ya biar terlihat baik, dia ini melakukan dengan cara-cara yang korup seperti menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Afrika agar membayarnya dengan upah yang murah. Terus geng, selama Matteo ini menjalankan bisnis, dia memiliki kepentingan di Venezuela dan berjejaring dengan kartel perdagangan narkoboy yang ada di Kolombia serta Ndrangheta, yaitu sekelompok kriminal sejenis mafia yang beroperasi di semenanjung Calabria. Dikabarkan juga kalau jaringan dari Matteo ini sudah sampai ke Belgia hingga Jerman. Dan singkat cerita, setelah serangan bom di Capaci dan juga Via de Amelio yang menewaskan Giovanni Falcone dan juga Paulo Borsellino yang sempat gue singgung di penjelasan sebelumnya, serta penangkapan Salvatore Riina pada tanggal 15 Januari tahun 1993, Cosa Nostra memulai sebuah aksi di mana Matteo memiliki peran yang penting di saat itu. Nah, ada beberapa bos mafia yang tersisa selain Matteo, yaitu Giovanni Brusca, terus ada Leo Luca Bagarella, terus ada Antonio Joe, terus ada Giuseppe Graviano, dan juga Gioacchino La Barbera. Mereka ini semua bertemu selama beberapa kali, geng, karena cuma mereka yang tersisa. Nah, seringnya mereka bertemu di daerah Santa Flavia di Bagheria, tepatnya di sebuah perkebunan milik anggota mafia yang bernama Leonardo Greco. Mereka mengadakan pertemuan sesama bos mafia lah di sana. Di saat itu mereka merencanakan sebuah strategi untuk melawan pemerintah Italia dengan melakukan berbagai teror menggunakan serangan bom di Via dei Giorgofil yang ada di Florence, dan kemudian di Via Palestro yang ada di Milan, dan juga Piazza San Giovanni di daerah Laterano. Nah, serta di Via San Teodoro yang ada di Roma. Dari aksi teror ini, akhirnya menyebabkan sebanyak 10 orang tewas dan 93 orang terluka, serta rusaknya pusat-pusat dari warisan budaya Italia. Dan di saat itu, Matteo juga diketahui membuntuti jurnalis TV yang bernama Maurizio Costanzo, yaitu pembawa acara dari Maurizio Costanzo Show, yang mana sebelumnya dia ini sempat selamat dari serangan bom mobil pada tanggal 14 Mei tahun 1993 yang dilakukan oleh para mafia ini. Sebelum tewas dari serangan bom, Giovanni Falcone serta Menteri Kehakiman yang bernama Claudio Martelli itu pernah dikabarkan sering diawasi oleh Matteo ini, geng. Jadi Matteo ini pengaruhnya cukup gila di saat itu. Dan setelah pengeboman yang terjadi pada tahun 1993, Matteo ini diketahui bersembunyi pada bulan Juni tahun 1993 yang menjadi tahun terakhir dia terlihat. Nah, semenjak itulah dia tuh nggak pernah kelihatan lagi. Dan polisi Italia mendapatkan informasi antara tahun 1994 dan 1996, Matteo ini menghabiskan waktunya dia dengan sisa uang yang ada selama dia jadi mafia, itu di tempat persembunyiannya dia yang berada di antara Aspra dan juga Bagheria, bersama dengan pacarnya yang bernama Maria Messi. Nah, mereka berdua diduga pernah pergi ke Yunani untuk liburan dengan memalsukan identitas atau nama dari Matteo sendiri menjadi Matteo Cracolici. Nah, kemudian di tahun 1995 Matteo diketahui sudah memiliki seorang anak dari perempuan lain lagi, bukan dari pacarnya yang tadi, tapi dia tiba-tiba punya pasangan baru yang bernama Francesca Alagna. Nah, dari Francesca Alagna ini dia punya anak seorang perempuan dan anaknya itu tinggal bersama Francesca. Ini semua diketahui oleh polisi dari sebuah surat yang dikirimkan oleh Matteo kepada temannya yang berhasil disita di saat itu, di mana di dalam surat tersebut tertulis kalau Matteo belum pernah bertemu dengan anak perempuannya tersebut. Terus singkat cerita, geng, 5 tahun setelahnya, tepat pada tahun 2000, Maria Messi yang diketahui sebagai pacar dari Matteo itu akhirnya ditangkap. Nah, polisi menemukan adanya surat dari Matteo untuk si Maria ini yang menandakan kalau selama ini mereka itu terus berinteraksi dengan cara bersurat. Pada tahun 2001, Maria ini akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena terbukti menyembunyikan serta membantu si bos mafia yang merupakan pacarnya, yaitu Matteo. Lalu kemudian di tanggal 6 Mei tahun 2002, Matteo ini dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup secara absentia, yaitu sebuah pidana yang dijatuhi di pengadilan yang mana si pelaku kejahatannya itu nggak dapat dihadirkan di persidangan. Karena kan di saat itu Matteo hilang tuh. Ya, yang cerita sebelumnya yang dia hilang selama 30 tahun. Tapi putusan pengadilan udah dijatuhin. Dia kalau sampai tertangkap, maka akan dipenjara seumur hidup.
Nah, singkat cerita, pada bulan Juli 2006, penyidik kembali menemukan surat cinta lagi dari Maria Messi di rumah Filippo Gutadauro, yaitu saudara ipar dari Matteo. Nah, kenapa surat tersebut bisa ada di rumah Filippo? Ya karena surat itu dikirim melalui Filippo. Jadi bukannya dikirim melalui pos, tapi melainkan Maria akan memberikannya kepada si Filippo dan Filippo yang akan mengantarkan surat itu ke Matteo. Nah, jadinya si Filippo ini dianggap sudah menyembunyikan Matteo juga dan dia ikut ditangkap. Nah, penangkapan terhadap orang-orang yang diduga membantu pelarian Matteo ini juga berlanjut di tahun-tahun setelahnya seperti yang terjadi pada bulan Desember tahun 2007. Otoritas Italia di saat itu menemukan adanya dokumen yang menghubungkan seseorang yang bernama Giuseppe Grigoli dengan si bos mafia Matteo di sebuah tempat yang sekaligus menjadi tempat dari seorang pemimpin mafia yang bernama Bernardo Provenzano ditangkap pada tahun 2006. Nah, jadi orang-orang yang berhubungan dengan Matteo selama Matteo kabur, itu mereka ditangkap tapi mereka nggak ada yang jadi cepu gitu, geng. Mereka itu nggak sama sekali ngebongkar posisi Matteo yang asli itu di mana. Nah, sebegitu setianya mereka. Nah, di saat itu, Giuseppe yang ditangkap tepat pada tanggal 18 November tahun 2008, otoritas Italia pun menyita asetnya dia senilai 700 juta euro dari si Giuseppe ini, yang meliputi sebanyak 12 bisnis, 220 kepemilikan real estate, dan 133 kepemilikan tanah dengan total 60 hektar. Gila banget kekayaannya, dan semua itu ada hubungannya dengan Matteo. Nah, terus berlanjut lagi, pada bulan Januari tahun 2010, polisi menyita sebuah perusahaan konstruksi, villa, toko, serta kendaraan senilai 550 juta euro dari seorang pemilik konstruksi terbesar di Sisilia Barat yang bernama Rosario Cassio, yang mana diyakini dia ini sebagai salah satu pemodal utama dan pencuci uang untuk Matteo. Jadi semua uang hasil kejahatannya si Matteo ini dicuci, dijadikan bisnis, dijadikan aset oleh si Rosario ini. Kalau diakumulasikan bersama dengan total aset yang disita dari Giuseppe, ada sebanyak 1,4 miliar euro yang sudah disita oleh pihak otoritas Italia di saat itu, yang menandakan kalau Matteo ini memiliki kekuatan ekonomi yang sangat kuat dalam Cosa Nostra. Hartanya banyak banget, makanya 30 tahun dia dalam pelarian, dia tetap mewah. Nah, terus geng, pada tanggal 15 Maret tahun 2010, saudara dari Matteo yang bernama Salvatore Messina Denaro itu ditangkap bersama dengan 18 orang lainnya dalam sebuah operasi yang disebut dengan Golem 2. Mereka kemudian didakwa karena mengatur rencana untuk menyembunyikan Matteo. Nah, masih di tahun yang sama lagi, di bulan September, polisi kembali menyita aset senilai 1, miliar euro dari seorang pengusaha di Sisilia yang bernama Vito Nicastri, yang dituduh bekerja sama dengan Matteo. Nah, Vito ini diketahui sudah berinvestasi di sektor sumber energi angin dan matahari sebagai cara untuk mencuci uangnya Matteo, geng. Sebulan kemudian, pada tanggal 23 Oktober tahun 2010, ada seorang bos Agrigento yang ikut ditangkap yang bernama Gerlandino Messina. Nah, dia ini ditangkap karena penyidik di saat itu menemukan adanya catatan yang ditujukan kepada Matteo yang berisikan pembagian wilayah antara Matteo dengan Gerlandino ini. Jadi selama Matteo ini bersembunyi, dia ini masih memegang beberapa wilayah lah. Dan beberapa mafia di sana itu minta ke Matteo untuk pembagian wilayah supaya mereka nggak tabrakan gitu. Nah, jadi masih ada diskusinya antara kepala-kepala mafia di sana. Nah, ditangkapnya orang-orang yang memiliki koneksi dengan Matteo itu menjadi strategi yang dilakukan oleh otoritas Italia agar pergerakan Matteo ini semakin bisa diperkecil dengan menghambat aliran uang yang masuk ke Matteo selama dia dalam pelarian. Jadi dengan begitu, dia bakal semakin tertekan. Walaupun aslinya Matteo sama sekali nggak merasa tertekan. Dia malah masih memiliki banyak uang selama dia melakukan pelarian. Lalu setelah itu, polisi mulai merasakan adanya sebuah kemajuan untuk bisa menangkap Matteo. Karena pada tanggal 19 Mei tahun 2011, polisi mulai mendapatkan informasi kalau Matteo ini terdeteksi berada di sebuah rumah pertanian milik keluarga bangsawan yang berjarak 10 menit dari Castelvetrano. Namun, operasi penangkapan tersebut tidak membuahkan hasil karena polisi gagal menangkap Matteo sebab ketika polisi tiba di rumah tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan dari Matteo. Dan singkat cerita, pada tahun 2012, Matteo yang pada saat itu masih bebas, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup bersama dengan 4 orang lainnya atas kasus penghilangan nyawa dari Giuseppe Di Matteo. Memang namanya sama-sama ada Matteo-nya, tapi ini beda orang. Nah, kasus ini merupakan aksi balas dendam si Matteo bersama dengan rekan-rekannya. Ya, gue jelasin singkat nih, geng. Jadi, si Giuseppe Di Matteo ini adalah seorang anak dari Santino Di Matteo yang merupakan mantan anggota mafia Sisilia di Palermo. Nah, si Santino ini terlibat dalam aksi penghilangan nyawa Giovanni Falcone. Dia berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni tahun 1993 dan menjadi pelaku atas penghilangan nyawa Giovanni pertama yang kemudian menjadi saksi pemerintah untuk
bisa menjebloskan para bos-bos mafia yang terlibat dalam aksi tersebut. Jadi intinya Santino ini membocorkan lah, jadi dia ini cepu lah yang ngasih informasi atau menjadi informan yang berkaitan dengan aksi penghilangan nyawa terhadap Giovanni. Nah akibatnya, sebagai pembalasan atas Santino yang membeberkan rahasia dari para mafia, putranya yaitu Giuseppe De Matteo diculik pada tanggal 23 November tahun 1993 dengan para penculik yang menggunakan pakaian seperti polisi dan mengatakan kepada Giuseppe kalau mereka akan membawanya untuk menemui sang ayah yang pada saat itu sedang ditahan karena terjerat kasus penghilangan nyawa tadi. Jadi ayahnya itu lagi ditangkap oleh polisi, nah anaknya malah diculik oleh mafia yang berbaju polisi. Nah karena masih anak-anak, di saat itu Giuseppe nggak curiga sama sekali. Jadi dia memilih untuk ikut bersama ya para mafia yang pakai baju polisi ini. Ternyata Giuseppe ini malah dibawa ke tempat penyiksaan oleh para mafia tersebut dan dia ditahan selama lebih dari 2 tahun, geng. Sedih banget. Dan Santino sempat berusaha untuk menyelamatkan putranya itu dari mafia-mafia tersebut, tapi ternyata ya anaknya tersebut sudah terlebih dahulu ya dihabisi, lalu ditaruh di dalam sebuah tong dan dilarutkan menggunakan cairan asam sampai ya nggak bersisa. Karena seperti yang kita tahu ya, cairan asam itu memang sering sekali digunakan oleh para mafia dan juga kartel-kartel untuk menghilangkan jejak dari jasad-jasad yang mereka udah habisi gitu. Nah jadi geng, begitulah singkatnya kasus dari Giuseppe Di Matteo ini ketika terlibat dengan kelompok mafia lain, ya salah satunya adalah Matteo. Nah, kemudian berlanjut lagi nih geng. Pada tanggal 13 Desember tahun 2013, saudara perempuan dari Matteo yang bernama Patrizia Messina Denaro itu ditangkap bersama dengan beberapa anggota mafia lain dan mereka itu dijatuhi hukuman selama 14 tahun penjara. Dan diteruskan pada bulan Desember tahun 2014, aset dari Matteo yaitu kebun zaitun yang sempat gue ceritakan sebelumnya yang berada di Trapani itu disita oleh polisi dan dinilai asetnya itu sebesar 20 juta euro. 3 tahun kemudian, tepatnya di bulan Desember tahun 2017, lebih dari 200 petugas polisi Italia melakukan penggeledahan di properti milik sekitar 30 mafia Italia yang berada di dekat Castelvetrano untuk mengetahui informasi dari keberadaan Matteo yang udah bertahun-tahun hilang. Dan di bulan November tahun 2018, ada seorang pengusaha Italia yang bernama Carmelo Patti yang dituduh bekerja sama dengan Matteo sehingga asetnya dia yang senilai 1,5 miliar euro disita oleh polisi dan otoritas Italia. Lalu geng, 2 tahun kemudian Matteo kembali dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia lagi karena menjadi salah satu dalang dari pengeboman Capaci dan Via de Amelio. Kebayang tuh geng ya, orangnya dalam pelarian tapi udah 2 kali dijatuhi hukuman dan gak bisa tertangkap. Nah pada tanggal 12 Agustus tahun 2021 ada sebuah rekaman suara pertama dari Matteo yang berasal dari kaset rekaman pengadilan Marsala yang diarsipkan dan ditemukan kembali oleh Asosiasi Anti Mafia dan kantor berita setempat. Di saat itu benar-benar Matteo ini menghilang dan cuma bisa dapat rekaman suaranya aja. Dan rekaman tersebut diambil pada tanggal 18 Maret tahun 1993, yang mana pada saat itu sedang berlangsung di pengadilan Marsala mengenai kasus penghilangan nyawa di Partana. Matteo pada saat itu bersaksi di dalam kasus tersebut dan hampir 3 bulan setelah itu dia dinyatakan buron dan gak pernah kelihatan. Nah walaupun dalam pelariannya untuk menghindari hukum, Matteo diduga masih bisa memberikan perintah kepada anggotanya dari berbagai lokasi rahasia yang menjadi tempat persembunyiannya dia. Nah karena Matteo ini tidak bisa ditangkap, jadilah dia dijuluki sebagai Diabolik, yaitu nama karakter pencuri di dalam serial buku komik yang gak pernah bisa ditangkap. Nah sampai pada akhirnya kita kembali lagi ke cerita awal tadi, yang dimana setelah 30 tahun dia gak pernah bisa ditangkap, tapi akhirnya dia ditangkap di saat kondisi kesehatannya mulai memburuk. Nah, jadilah di saat itu ya seperti yang gue ceritakan di awal, dia ini ditangkap ketika sedang mau berobat gitu, pergi berobat. Dan beberapa bulan setelah dia ditangkap, yaitu tanggal 8 Agustus tahun 2023, dia pun dipindahkan dari penjara L'Aquila tadi dan dirawat di rumah sakit San Salvatore, yang mana di saat itu kesehatannya mulai memburuk. Dan dia dilaporkan mengalami koma pada tanggal 24 September tahun 2023. Dan keesokan harinya, dia pun meninggal dunia. Matteo meninggal dunia pada dini hari. Nah jadi dia gak sempat menerima hukuman, gak sempat menjalankan hukuman ya karena dia sakit akhirnya meninggal dunia. Tapi banyak juga orang yang menuduh kalau dia ini sebenarnya meninggal bukan karena sakit, tapi justru karena ya direncanakan. Karena udah bertahun-tahun dia buron akhirnya ditangkap. Jadi ya mungkin ada otoritas atau pihak-pihak yang pengen menghabisi dia supaya ya dia nggak buka suara atau apalah gitu geng. Dia pun dimakamkan di sebuah makam keluarga yang berada di daerah Castelvetrano dan dimakamkan di samping makam ayahnya. Nah berakhirlah
pelarian dari Matteo. Itu dia geng, pembahasan kita kali ini mengenai tertangkapnya seorang bos mafia yang sudah hilang selama 30 tahun, namanya Matteo Messina Denaro. Dia ini bos mafia di Sisilia, Italia, yang sudah menjadi buronan dan bikin polisi kewalahan selama berpuluh-puluh tahun. Gimana geng menurut kalian tentang kisahnya dia? Coba tinggalkan komentar di bawah.